Jadi perbaikan ini cuman omong-omong doang dari pemerintah, diperbaiki tapi rusak lagi. Gitu, Bang. Dari tahun ke tahun, jalanan Parung Panjang sudah menelan banyak korban. Sepanjang tahun 2023, jalanan ini sudah menewaskan 12 orang. Dan sepanjang Januari hingga April 2024, 2 nyawa kembali melayang. Itu sebetulnya kan pemerintah provinsi diharapkan memfasilitasi investor, mempermudah kewajiban perizinan-perizinan. Tapi ternyata sampai hari ini perizinan belum selesai. Nah, dari pihak investor sudah membebaskan lahan yang sudah DP, sudah ada yang mau pelunasan semua, sudah selesai itu tanah. Kan gitu, sudah ditinjau. Belum ada kegiatan apa-apa, baru ditinjau. Terus beres perizinan tinggal membangun komunikasi dengan pemerintah pusat juga. Perlu penguatan kerjasama Pak Gubernur Jawa Barat nih dengan Provinsi Banten dan DKI. Udah gini, saya nggak mau pusing. Jalan Tamang 2026 selesai. Kalau mantap. Kami dari pemerintah Kabupaten Bogor, dari sisi kebijakan, dari sisi dukungan anggaran APBD Kabupaten Bogor, siap mensupport. Siap, 2026 selesai. Saya tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku Pangeran Sriwijaya. Nah, kemarin ketika kita membahas masalah jalur neraka di Parung Panjang Bogor, ada kesalahan penyebutan. Tadinya niatnya menyebut Parung Panjang, tersebutlah Padang Panjang. Untuk itu saya pribadi memohon maaf kepada teman-teman yang sudah mengingatkan. Saya mengucapkan terima kasih. Nah, tidak hanya diingatkan mengenai kesalahan penyebutan Parung Panjang, banyak juga komentar para netizen yang mengkritik saya habis-habisan karena tema atau judul dari konten saya yang kemarin itu menyalahkan Ridwan Kamil. Memang secara eksplisit Kang Deddy Mulyadi tidak menyebutkan nama Ridwan Kamil. Akan tetapi menjadi pertanyaan besar, kepada siapa kekecewaan Kang Deddy Mulyadi harus dialamatkan atas meninggalnya 100 orang lebih warga Jawa Barat di Parung Panjang. Oke, kita simak kira-kira seperti apa sih jalur neraka di Parung Panjang. Yuk. 2023 dalam sebulan itu bisa lebih dari 7 kecelakaan. Meninggal semua, Mas. Dia bisa melintas setelah jam operasional ini baru ini dibuka. Jadi kalau kita nanya buang-buang uang ini kayak gini nih. Tambang yang ada di wilayah Bogor Barat ini dikirim semuanya ke Jakarta, ke wilayah Banten. Itu semuanya memenuhi proyek-proyek nasional. Bahkan sekarang yang lagi kencang-kencangnya itu ke proyek PIK, Pantai Indah Kapuk. Semrawut, itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi lalu lintas di Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Truk lalu lalang tiada henti dan sebagian lainnya parkir di bahu-bahu jalan, seolah merekalah para penguasa jalanan Parung Panjang. Persoalannya, jalanan Parung Panjang kondisinya tidak baik-baik saja. Lubang lebar menganga di sana-sini membuat kendaraan tidak bisa melaju cepat. Sementara lebar jalan tidak lebih dari 7 meter. Para pengguna jalan di dua lajur kanan dan kiri harus bergantian agar tidak terperosok di kubangan yang dalam. Kerusakan terparah berada di sepanjang jalan Sudamanik hingga jalan Muhammad Toha. Tak pelak, kemacetan terjadi sepanjang hari di jalanan sepanjang 12 km. Parung Panjang adalah kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kecamatan seluas 7.118 hektar ini berbatasan langsung dengan 3 wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang. Parung Panjang hanya berjarak sekitar 47 km dari kota Jakarta. Namun begitu realitas melihat langsung kondisi di daerah ini, serasa jauh dari peradaban metropolitan. Setiap harinya, tidak kurang dari 3.000 truk melintas di jalanan Parung Panjang. Truk-truk pengangkut material galian C lalu lalang hampir 24 jam menguasai jalanan. Truk-truk ini hilir mudik dari tambang-tambang di sekitaran Parung Panjang, mulai dari Cigudeg hingga Rumpin. Padahal aturannya sudah jelas, truk tambang hanya boleh melintas dari jam 10 malam hingga jam 5 pagi. Namun lancung, truk-truk tetap saja melintas setiap saat. Saya mencoba menggunakan stopwatch selama 1 jam untuk melihat lalu lintas truk yang melintasi Jalan Parung Panjang ini di jam yang tidak seharusnya mereka jalankan. Dalam 1 jam saja, saya menghitung ada sekitar 200 truk yang melintas di sini. Sejak akhir tahun 2023 lalu, beberapa portal memang sudah dibangun di beberapa titik jalan. Namun sia-sia belaka, tak ubahnya aksesoris pemanis, portal-portal ini tidak dijaga oleh petugas. Alhasil, truk-truk tetap bebas melenggang. Dampaknya tentu saja dirasakan oleh warga yang tinggal di sepanjang pinggiran. Kondisi ini sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak ada penyelesaian. Baik itu di zaman Ridwan Kamil, Gubernur PJ, dan semoga di kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi kondisi neraka di Bogor bisa terselesaikan. Jadi wajar kenapa saya menyalahkan gubernur terdahulu, karena semenjak kepemimpinan beliau tidak ada solusi dan rakyat yang menjadi korban. Oke, kita simak janji gubernur terpilih Kang Deddy Mulyadi untuk segera menyelesaikan kasus ini dan segera membangun jalan di Parung Panjang. Kita simak videonya. Nah, bicara infrastruktur pun sebenarnya kita butuh bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apa itu? Ada isu yang paling krusial yaitu jalan tambang. Jalan tambang. Kalau itu, Dan kami cukup optimis Pak dengan gubernur yang baru. gubernurnya siapa sih yang baru? Kang Deddy. Oh, Kang Deddy Mulyadi. Yang kedua dengan Presiden Republik Indonesia tinggal di Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan di era kita bersama Pak. Jalan tambang berapa kilo sih Pak? 12. Wilayah Barat. 12 kilo. 12 kilo. Oke. Sekarang itu kan dulu katanya provinsi sudah mau bangun atau sampai di mana provinsi kebijakan jalan tambang? Kita punya tokoh Barat. Oke, gimana? Ya, tahu perjalanannya itu sebetulnya kan pemerintah provinsi diharapkan memfasilitasi investor, mempermudah kewajiban perizinan-perizinan. Tapi ternyata sampai hari ini perizinan belum selesai. Nah, dari pihak investor sudah membebaskan lahan yang sudah DP, sudah ada yang mau pelunasan, semua sudah selesai itu tanah. Kan gitu, sudah ditinjau. Belum ada kegiatan apa-apa, baru ditinjau. Terus beres perizinan tinggal membangun komunikasi dengan pemerintah pusat juga. Dengan pemerintah pusat juga. Tapi ada yang menarik sebetulnya, bukan masalah urusan jalan tambang, itu PR yang berkesinambungan pembangunan yang harus dilanjut. Tapi kita berharap bahwa hasil diskusi dengan Pak Bupati, insya Allah perlu penguatan kerjasama Pak Gubernur Jawa Barat nih dengan Provinsi Banten dan DKI. Udah gini, saya nggak mau pusing. Jalan tambang 2026 selesai. Kalau mantap. Kami dari pemerintah Kabupaten Bogor, dari sisi kebijakan, dari sisi dukungan anggaran APBD Kabupaten Bogor, siap mensupport. Siap, 2026 selesai. Saya tanggung jawab. Oke. Artinya kan di sekarang kan nanti saya masuk di perubahan anggaran. Ya kan kita lagi sama nyiapin. dengan kami, Pak. Ya kan di perubahan anggaran tuh jalan tambang sudah menjadi prioritas utama untuk di Kabupaten Bogor. Artinya sebagian bisa dieksekusi 2002. Sekarang 25, sebagian eksekusi 2022.
termasuk untuk ketahanan pangan juga. Ya. Ternyata ada irigasi kurang lebih 11 titik itu milik provinsi. Ya udah, 2026 11 irigasi itu selesai. Luar biasa, Satset tidak pakai lama dan segera menyelesaikan permasalahan. Kita tunggu eksekusi Kang Deddy Mulyadi untuk segera memperbaiki jalan tambang dan segera menyelesaikan permasalahan masyarakat di Parung Panjang. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita kawal terus kebijakan gubernur kita, Sampurasun. Bye-bye.